Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Sikat seputar iman Katolik. Nah, dalam rangka 1 tahun berdirinya program Sikat, kali ini aku akan mengajak bapak ibu saudara-saudari untuk mengenal lebih dekat siapa saja sih sosok di balik layar program Sikat. Siapa saja mereka? Mari ikuti aku. Halo teman-teman. Lagi pada ngapain nih? Sini. Lagi pada ngapain nih? Lagi lihat yang kemarin. Oh, ngedit. Iya. Boleh aku duduk? Duduk. Oh, duduk. Iya. Boleh ya? Oke. Duduk boleh, berdiri boleh. Oh iya, enakan duduk aja. Di bawah juga boleh. Pegel teman-teman. Oke, teman-teman semua. Sekarang aku sudah bersama tim Sikat seputar iman Katolik Paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto. Inilah mereka. Ya, ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Sekarang sebelum kita melangkah lebih jauh dalam acara kita pada kali ini, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu sama teman-temanku yang ada di sebelahku ini. Teman-teman, tolong sebutin nama, lalu kenalan apa aja lah boleh. Mau promosi Instagram, mau promosi TikTok juga boleh. Ya. Silakan satu-satu. Mau dari mana? Ladies first. Ladies first. Oke, Boleh. ladies first. Silakan. Hai, perkenalkan nama saya Putri. Kalau buat Instagram ada di bawah sini lah ya. Oke, selanjutnya. Hai, nama aku Reta. Terus Instagram bisa lihat di sini aja ya. Halo. Ya, nama saya Emmanuel Krista. Kalau ingin tahu Instagram saya, nanti saya tag di sini. Oke. Sudah kenalan ya? Ada Putri, ada Reta, dan ada Desta. Nah, sekarang aku mau tanya ke siapa dulu ya? Ke Desta dulu deh. Des, udah hampir 1 tahun nih Sikat berdiri. Apa ya? Oh iya. Oh iya, sudah 1 tahun. Tanggal berapa Sikat berdirinya? Nah, berapa ya nanti? Tanggal aku berapa ya? kasih tahu. Oh, nanti dikasih tahu ya. Oke. Sudah 1 tahun teman-teman. Program Sikat ada di YouTube Paroki Katedral Purwokerto. Nah, aku mau tanya ke Desta. Des, tolong dong ceritain ke teman-teman semua yang menyaksikan acara ini sejarah awal mula berdirinya Sikat itu bagaimana? Silakan, Des. Ya, sebelumnya terima kasih Mas Garda. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tim Sikat itu lahir pada tanggal 24 Juni 2020. Wah, hampir ulang tahun ya? Hampir ulang tahun dong. Iya. Sekarang bulan apa, Mas? Sekarang bulan Juni. Ya, iya. Berarti ulang tahun nanti. Bentar Iya, lagi. bentar lagi. Ada tumpangan nggak? Enggak tahu. Nggak tahu ya. Oke, lanjut. Dan awal mula itu kami berempat ini semua. Kami diminta oleh Romo Heri untuk berlatih merekam, membuat video, mengedit video untuk video renungan Sikat yang tayang setiap Rabu di YouTube Paroki Katedral Purwokerto. Nah, apa aja isinya? Di video renungan Sikat itu banyak umat yang mengisi kesaksian hidup berimannya, dan kemudian kemarin kita saksikan para kaum tertabis pula ikut mengisi video Sikat dalam edisi spesial Sikat Panggilan. Nah, di sini kita sebagai tim di balik layar. Kami itu tugasnya untuk merekam syuting dan mengedit video untuk ditampilkan di YouTube. Begitu kira-kira, Mas. Oh, saudara-saudari yang terkasih, itu tadi penjelasan dari Desta mengenai sejarah Sikat seputar iman Katolik yang setiap hari Rabu tayang di YouTube Paroki Katedral Purwokerto. Jadi saudara-saudara, saudara-saudari, Bapak Ibu bisa menonton video Sikat ini di YouTube Paroki Katedral Purwokerto setiap hari Rabu pagi jam 6. Buat yang belum subscribe dulu ya channel Paroki Katedral Purwokerto di bawah sini. Gratis, nggak pakai bayar. Oke, saudara-saudara, tadi kita sudah
bertanya kepada Desta mengenai sejarah apa itu sikat lalu sejarahnya. Nah, sekarang aku mau tanya ke teman saya yang cantik-cantik di sebelah saya ini. Putri dulu kali ya. Put, aku mau tanya sama kamu. Sudah 1 tahun kamu bergabung di tim sikat ini. Ada sharing mungkin atau ada pengalaman yang unik selama kamu bergabung di tim sikat ini, diceritain kepada saudara-saudari sekalian. Silakan. Oke, menurut pengalaman saya selama hampir 1 tahun ini berkecimpung di dunia sikat, pasti banyak banget hal-hal baru yang baru aku kenal. Kayak contohnya ngedit atau bermain kamera. Pasti kan kayak sebelumnya belum ada basic atau belum ada latihan yang lainnya, jadi agak sempat ragu buat ikut sikat ini karena nggak ada basicnya. Tapi semakin kesini kita bisa belajar gimana sih cara megang kamera yang benar, gimana sih cara ngedit gitu. Kita bisa belajar bareng-bareng sama teman-teman yang udah kita kenal. Jadi kalau misalkan ada yang mau gabung juga nggak apa-apa, kita sama-sama saling kenal, kita sama-sama saling sharing, nantinya juga kita sama-sama belajar untuk bisa merasakan seperti ini, kayak ngedit, terus habis itu rekaman, megang kamera, sama-sama belajar aja gitu sih Mas. Oke, Putri, mantap sekali ya. Jadi sama-sama belajar pada intinya ya Putri ya. Iya dong. Jadi buat teman-teman atau buat saudara-saudari yang mempunyai putra dan putri yang berusia remaja atau kaum muda, ya bisa bergabung dengan kami tim sikat. Ya nanti bisa menghubungi aku, Mbak Putri, Mbak Reta, atau Mas Desta. Atau multimedia Mas. Atau multimedia juga bisa juga, bergabung. kan? Iya, multimedia mungkin nanti kita bahas di episode mendatang ya. Boleh. Tentang multimedia Paru Katedral. Jadi sikat sama multimedia itu beda. Apa bedanya? Minggu depan ya. Dilihat. Oke, tadi sudah Mbak Putri menceritakan pengalamannya. Sekarang Mbak Reta, tolong dong ceritain pengalamannya selama bergabung di keluarga sikat ini. Silakan. Ya, selama 1 tahun ini tuh banyak banget ya, pasti kayak dapat pengalaman yang baru, yang tadinya nggak bisa jadi bisa, terus yang tadinya nggak tahu apa-apa jadi tahu banyak hal gitu. Terus ya kita tuh pertama-tamanya tuh masih salah-salah, terus sekarang tuh udah jadi kayak lebih bisa untuk apa ya, untuk lebih mempelajari, memperdalam tentang hal-hal yang berbau video-video gitu kan. Terus ya pertama-tama tuh kayak ngerasa aku bisa nggak ya ikut sikat ini tuh, kayak bisa nggak sih aku yang nggak punya skill apa-apa, jujur aja aku nggak tahu gimana sih cara ini ngevideoin, terus ini editing gimana ya gitu. Tapi lama-lama di sini tuh belajar gitu, terus akhirnya bisa. Itu asik banget, dan kalian yang masih remaja nih ikutan aja karena ini tuh asik banget. Gitu aja sih. Oke, terima kasih Reta, tadi penjelasannya sangat menarik ya. Jadi ajakan untuk bergabung ya. Jadi tim sikat ini juga membuka lowongan, bukan lowongan ya, membuka rekrutmen ya. Siapa yang mau join gitu ya. Bagi kaum muda atau bapak ibu saudara-saudari yang mempunyai putra putri seumuran kita ini, kaum muda ini bisa bergabung bersama tim sikat. Nanti kalau mau informasi lebih lanjut bisa menghubungi aku juga boleh, teman-teman yang di sini juga boleh. Oke, tadi kita sudah mendengarkan sedikit sharing ya dari Reta. Nah, sekarang aku ingin lebih memperdalam lagi sharing mereka teman-teman aku ini ya. Mulai dari Desta dulu. Des, Mas. ini kan sikat kan tayangnya setiap hari Rabu ya. Iya, betul. Setiap hari Rabu pagi jam 6 ya. Ya. Nah, berarti kan kita harus terus syuting. Kamu itu harus selalu standby syuting setiap hari Minggu ya, weekend ya. Nah, setiap hari Minggu. Pernah nggak sih kamu merasa capek, bosen atau jenuh gitu ketika melaksanakan kegiatan ini? Bisa diceritakan? Jadi dulu itu di awal-awal mulai sikat ini untuk pembuatan video
dari syuting sampai editing rasanya itu masih mudah ya, karena di awal-awal sikat itu durasinya 5 menit, 4 menit atau 6 menit. Nah, kemudian masuklah ke tema sikat APP Prapaskah. Nah, di situ kami sedikit bertanya-tanya, waduh, ini sedikit berat karena durasinya mulai menambah sampai 20 menit. Jadi untuk syuting sendiri kami bisa menghabiskan waktu sejam, apalagi editing. Nah, untuk mengakali itu semua, kami biasanya kalau ada waktu luang bermain Uno. Nah, kami bermain bersama-sama, dan biasanya kalau kita itu buat skor gitu, main Uno, atau kami ngapain gitu ya Mas, main-main gitu ya. Main MotoGP juga dong. Oh, iya, iya. kita battle MotoGP Ya, di komputer. ya sedikit ya kayak gitulah. Oke. Jadi itu ya, jadi penyelesaiannya, problem solving untuk tidak jenuh itu kita sering bermain Uno, kartu Uno kayak gini nih. Wow, kartu Uno. Terus juga kita juga bermain virtual. Biasanya kita main bola virtual, ya, main PlayStation sama main balapan MotoGP juga untuk membunuh kejenuhan. Karena kalau kita melaksanakan rutinitas yang itu aja, pasti lama-lama akan terasa bosan. Jadi itulah jalan keluar yang kami pilih untuk membunuh kebosanan itu. Gitu. Nah, sekarang aku mau lanjut tanya ke Putri kali ya, ke Putri. Put, kamu kan masih sekolah nih. Nah, bagaimana caramu membagi waktu antara syuting sikat dengan misalnya ada tugas sekolah atau besoknya ujian gitu? Nah, itu gimana caranya? Menurut pengalaman, lebih ke membagi waktunya, karena sekolah pasti kan weekday bukan weekend. Jadi sikat juga ada waktu weekend. Jadinya kita bisa tetap ikut karena kita nyelesain tugas nanti waktu weekday. Waktu Senin sampai Jumat itu dipakai sebaik mungkin. Nanti Sabtu Minggunya bisa bebas ngapain aja, termasuk sikat gitu. Itu kalau menurut saya. Oh, jadi membagi waktunya itu sudah bisa ya kamu ya, Iya. sudah bisa membagi waktu sedikit-sedikit. Oke, gitu. Sekarang aku mau tanya ke Reta lagi. Reta yang lama nggak ditanyain. Ret, tolong sampaikan ke pemirsa, Bapak Ibu saudara-saudari, peristiwa lucu apa sih? Ada peristiwa lucu nggak selama kita syuting sikat selama hampir 1 tahun ini? Peristiwa lucu dan peristiwa yang mungkin paling berkesan di dirimu itu apa aja saat syuting mungkin ya, silakan. Aduh, banyak banget sih, kayak peristiwa-peristiwa yang lucu, yang menurut aku lucu ya. Kalau menurut orang lain nggak tahu, menurut aku sih lucu. Kayak misalnya kalau udah tag nih, tapi tuh harus berulang-ulang kali karena ada salah ngomong, ada lupa sama skenarionya, terus pas udah di briefing tapi tetap aja gadget-gadget gitu, nanti diulang lagi. Itu kayak lucu, capek, tapi juga jadi hiburan sendiri gitu loh. Kayak apa ya, itu tuh bikin kita capek tapi kita juga terhibur karena orangnya tuh juga jadi lucu juga gitu. Iya, Orangnya lucu ya. Kadang peristiwa-peristiwa lucu itu jadi hiburan kita juga ya. Mungkin umatnya ada yang belum siap. Mungkin Ada saat action gitu ya, umatnya masih bentar. Nah, itu Belum kan. ada yang kertasnya kabur. Ada suara mobil Ada juga. suara mobil yang lewat masuk. itu ya. Terus apa lagi, Tak? terus kayak misalnya pas lagi siap-siap gitu tuh kadang kita suka bercanda bareng gitu kan biar nggak jenuh juga. Terus kalau misalnya kita lagi capek banget nih tapi nanti ada aja yang ngelawak, itu tuh seru gitu, kayak jadi kita nggak bosen walaupun ketemunya cuma ini aja gitu ya, tapi nggak bosen gitu. Itu sih. Gitu ya, oke. Aku nambahin satu lagi, boleh ya? Aku Iya, nambahin satu lagi, boleh. boleh ya? Oke. Kebersamaan. Nah, itu adalah salah satu quote atau kata yang selalu kita imani dan kita lakukan selama proses perjalanan sikat ini. Kebersamaan. Jadi kita syuting itu selalu bersama-sama, karena kalau syuting sikat tanpa kru,
cara teman-teman yang ada di samping saya ini dan juga tanpa teman-teman yang di belakang kamera ini nggak bisa terjadi, nggak jalan. Jadi kita harus bersama-sama karena kita sebuah satu tim gitu ya. Lalu kebersamaan itu bisa memunculkan proses-proses yang menggembirakan. Contohnya tadi kita bisa ketawa bersama kan, bisa ketawa bersama, lalu bisa main bareng gitu kan. Terus satu lagi, dalam proses editing itu kita selalu makan bersama. Nah ini sesuatu yang selalu kita tunggu-tunggu ya. Makan bersama ya, apalagi kalau ada yang traktir gitu ya. Itu sesuatu hal yang sangat menggembirakan. Jadi proses kebersamaan itu yang selalu kita anut karena kita tidak bisa berjalan sendiri dan harus bersama-sama membangun tim Sikat ini menjadi lebih baik untuk menjadi saluran pewartaan berkat bagi saudara-saudari yang sedang menyaksikan video Sikat gitu. Untuk informasi, tim Sikat di Paroki Katedral Kristus Raja ini ada 13 dan itu anak muda semua. Iya, anak muda semua ya. Jadi seumuran SMA ya. Semangatnya itu luar biasa. Iya, kita harus semangat ya. Mengembangkan SDM yang ada. Iya, SDM lokal ya, SDM asli dari paroki kita sendiri ya gitu ya. Jadi buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang mempunyai putra dan putri seumuran kaum muda ya, seumuran kaum muda bisa join dan bergabung bersama kami tim Sikat Paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto. Kemana untuk pendaftarannya, untuk bertanya-tanyanya tentang informasi bisa menghubungi aku, teman-temanku tadi, dan juga bisa menghubungi Romo Octavianus Heri Setiawan karena Romo Octavianus Heri Setiawan adalah Romo pendamping tim Sikat. Jadi pada Bapak Ibu yang mempunyai putra putri, monggo dapat bergabung. Duh, siapa itu? Ada apa? Oh, Halo. Frater. Lagi pada ngobrol kok, ramai banget nih. Lagi Ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol apa? Iya, ngobrol. Ya. Biasalah. Biasa. Ngobrol biasa kayak ngobrol apa? Iya, ngobrol yang biasa Seputar saja. Sikat tuh. Oh iya, Sikat. nah, pakaiannya sudah cocok. Iya. Sikat semua. Nah, Nah, couple kita. karena kita ngobrol sikat, maka saya akan tanya tentang sikat. Aduh, tanya apa Nih, lagi? saya kan melihat teman-teman itu sudah hampir 1 tahun ya. Betul. Sudah hampir Betul. 1 tahun membuat program sikat ini dengan penuh ya kreasinya lah ya. 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 Bagi pengalaman orang-orang yang ingin berbagi gitu. Kalian pernah nggak sih merefleksikan tentang sikat ini? Atau gimana ya? Ya gitulah, merenungkan tentang sikat. Gimana ya? Aduh, kita nggak pernah merenungkan Jeter. Oh. Iya, Ter. Iya, Lupa kita. ya. Iya. Mungkin bisa tanya ke pendamping. Pendamping. Nah, Pendamping itu siapa? Romo Heri dong. Romo Heri. Nah. Iya dong. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman muda yang terkasih, saya akan langsung saja untuk berbicara dengan Romo Octavianus Heri tentang refleksi dan secara singkat tentang sikat. Mari kita check out. Ya, masuk. Frater. Dari mana, Frater? Dari kunjungan sebentar. Ya, silakan duduk, Ter. Ini Romo, tadi saya kan bertemu anak-anak sikat itu sedang Oh, ngobrol. iya. Terus saya tanya refleksi sikatnya bagaimana. Katanya mereka nggak tahu, saya suruh datang ke Romo, maka saya datang ke Romo. Sebelum saya akan tanya tentang refleksinya Romo, tapi saya mau tanya tentang apa sih yang menjadi kayak perhatian Romo atau latar belakangnya sehingga Romo itu mempunyai ide untuk mendirikan sikat ini. Baik, Frater, memang saya belum mengajak teman-teman untuk sampai pada refleksi. Jadi kami hampir 1 tahun ini berproses
supaya mereka merasain dulu ya, baru nanti pelan-pelan saya ajak refleksi, sehingga ini bukan hanya sebatas sebuah aktivitas saja, tetapi saya mau mengajak teman-teman itu mencari makna dari proses ini gitu. Lalu apa yang menjadi latar belakang kok munculnya sikat ini ya? Memang dengan latar belakang pada tahun lalu kita kan sudah memasuki masa pandemi gitu ya, meskipun ini menjadi suatu, di satu sisi menjadi suatu musibah katakanlah, bukan hanya untuk Indonesia tapi juga seluruh dunia. Tetapi di sisi lain bagi kami para romo ya, frater juga, bagaimana ini menjadi sebuah peluang pastoral, terobosan pastoral baru. Artinya apa? Bahwa sejak dinyatakan gereja tidak ada misa publik, praktis kan kami harus melayani umat dengan misa live streaming. Kemudian selain misa live streaming, juga mulai muncul ide gagasan untuk mengadakan punta seperti katekese singkat. Nah, katekese singkat ini narasumbernya siapa? Adalah komunitas pastoran. Kemudian dari situ muncullah suatu ide bagaimana kalau umat juga bisa jadi narasumber sebagai sarana pewartaan. Nah, supaya ada begitu banyak umat yang terlibat, maka yang paling mudah adalah sharing iman atau kesaksian iman. Jadi saya mau mengajak umat untuk saling berbagi pengalaman iman pada umat yang lain. Maka muncullah ide untuk membuat sikat seputar iman Katolik gitu. Lalu saya ketemu dengan beberapa teman. Waktu itu kalau tidak keliru di depan gereja kami ngobrol-ngobrol, lalu muncullah yuk kita membuat sesuatu supaya bisa dibagikan ke umat paroki kita paling tidak. Kebetulan paroki kan punya YouTube. Nah, paling tidak untuk mengisi konten di YouTube itu, saya melihat beberapa teman mereka punya potensi dalam bidang multimedia, karena mereka juga mulai pelan-pelan terlibat dalam tim multimedia untuk misa secara live streaming. Nah, maka saya tawarilah mereka untuk yuk kita membuat sesuatu supaya umat itu juga bisa menerima ya, tentang pewartaan iman selain misa gitu kan. Ya, jadi latar belakangnya tetap ada pandemi yang boleh dikatakan sebagai musibah dalam satu sisi, tapi juga menjadi peluang pastoral untuk para romo untuk aktif gitu ya di membagikan iman. Dan selain bukan hanya para romo, ternyata juga romo tadi mengatakan umat juga diikut sertakan dalam ya proses sikat ini, membagi iman gitu ya. Betul. Karena selama masa pandemi pasti ada begitu banyak pergulatan ya, Frater ya. Dan kita bisa melihat betapa luar biasanya sebetulnya umat memiliki kekayaan iman, terutama dalam hal pengalaman. Gitu. Itu sayang kalau tidak dibagikan. Baik Romo, itu latar belakangnya ya. Nah, ini kan tadinya anak-anak tentu tidak bisa, belum bisa lah ya, belum bisa. Walaupun mereka mungkin tadi Romo mengatakan punya bakat, tetapi ya kemungkinan mereka juga belum, ya katakanlah belum ahli gitu. Terus bagaimana Romo menyikapi ini supaya anak-anak mau belajar gitu? Ya, betul Frater, bahwa untuk membuat sebuah video itu kan banyak proses. Dan dalam hal ini juga masih dalam tanda kutip masih awam ya teman-teman. Lalu saya cerita dengan salah satu umat ya. Kebetulan dia memiliki tim untuk produksi video-video, tapi lebih ke promosi ya, ke iklan, pembuatan iklan gitu. Lalu
ketika saya cerita, kemudian dia itu menawarkan bagaimana Romo kalau pakai tim saya saja dulu, tetapi Romo harus mencari orang-orang muda untuk diajari sehingga nanti mereka bisa sendiri. Prosesnya begitu. Jadi awal-awal itu dari tim atau krunya salah satu umat ini. Tetapi pelan-pelan saya mengajak teman-teman untuk mulai belajar, lalu diajari. Mereka bersedia ngajari. Lah, lama-lama dilepas ketika teman-teman sudah bisa sendiri. Gitu. Tapi masih punya problem lagi. Problemnya adalah sarana. Peralatan itu ya. Nah, kebetulan ada di antara mereka yang punya kamera gitu kan. Akhirnya ya sudah, dengan seadanya dulu saja kita memproduksi suatu video yang bisa untuk umat. Nanti dalam perjalanan pasti Tuhan akan menyediakan. Nah, pelan-pelan ternyata peralatan-peralatan itu ya mulai ada. Gitu. Maka awalnya mereka nyantrik, belajar dulu, kemudian mereka sendiri. Nah, sekarang yang menarik dalam perjalanannya, dari teman-teman yang awal ini mereka sudah mulai bisa, kemudian juga membuka bagi teman-teman yang mau belajar. Lalu mereka ngajari yang baru-baru. Gitu. Jadi sistemnya begitu, supaya nanti ada regenerasi, tidak hanya yang menghandle 1-2 orang. Saya mengharapkan mereka yang gabung dalam tim ini semuanya bisa. Begitu kan? Ya, saya kira ternyata selain pandemi mengajak Romo untuk berpikir pastoral dengan melibatkan para orang atau umat untuk berbagi pengalaman iman, tetapi juga mengajak kaum muda yang bergabung dalam tim sikat setidaknya ini untuk juga berperan serta. Nah, apa yang menjadi gagasan Romo terus memunculkan ide sikat itu pertama kaum muda, misalnya bukan umat yang sudah ahli langsung ikut gitu loh. Kalau tadi kan mengatakan ada tim yang sudah ahli, terus mengapa nggak pakai tim aja, tapi anak-anak yang muda ini yang diajak gitu. Ya. Kalau kita melihat OFK kita ya di paroki kita itu sangat banyak, satu. Yang kedua potensial. Ya. Jadi mereka kan butuh kesempatan untuk mengembangkan potensi itu. Nah, salah satu potensi yang saya lihat, ya, salah satunya adalah dalam bidang multimedia. Lalu ini juga bisa menjadi bekal masa depan mereka. Gitu. Jadi bagi saya yang penting saat ini adalah proses. Bagaimana mengajak mereka berproses dan berefleksi. Hasil ya nomor sekian, try and error ya. Nanti tergantung jam terbang mereka. Gitu. Jadi mengapa kok anak-anak yang direkrut, saya orientasinya bukan pada hasil, tetapi proses bersama, belajar bersama. Maka syaratnya mereka yang mau bergabung adalah bukan kemampuan, tapi kemauan. Modal utama adalah mau, termasuk mau belajar bersama. Masalah kemampuan dalam perjalanan waktu itu pasti mereka akan bisa sendiri. Jadi ini menjadi sarana untuk mempersiapkan mereka ke depan, bisa menjadi bekal bagi mereka. Tetapi saat ini bagaimana mereka potensi-potensi itu mulai ada wadahnya lah. Itu Rata. Ya Romo, tadi selain Romo mengatakan itu juga Romo mengatakan ada refleksi nantinya ya. Tapi itu kan nanti untuk anak-anak. Nah, kalau saya ingin tahu Romo, apa sih refleksi Romo terlebih dahulu ya mengenai sikat ini? Refleksi tentang sikat ini. Oke. Jujur kegiatan ini pasti kan bukan kegiatan yang profit, tapi non profit. Saya ingin mengajak teman-teman kaum muda bagaimana mereka itu menggunakan talenta dan potensinya itu untuk sarana pelayanan dan pewartaan. Nah, melayani itu kan tidak harus tampil, tetapi saya ingin mengajak memperkenalkan bahwa melayani itu bisa di balik layar.
tetapi hasil pelayanannya bisa dinikmati oleh begitu banyak umat. Apalagi ketika ini misalkan masuk dalam konten YouTube paroki. Wah, itu yang menikmati bukan hanya umat paroki kita saja, tapi juga dari mana-mana gitu. Jadi saya menekankan mengajari mereka, melatih mereka berproses untuk yuk melayani, tetapi pelayanan yang bukan tampil tapi di balik layar. Gitu, brother. Salah satunya itu. Iya. Tapi juga ada refleksi bagaimana mereka berproses di dalam kerja teamwork. Kan butuh pelatihan. Ya, dengan sendirinya mereka nanti akan terbiasa bekerja dalam tim. Lalu bagaimana mereka mau berbagi? Ya, tadi kan potensi talenta mereka macam-macam gitu ya. Mereka mau saling berbagi potensi yang dimiliki, dan itu akan memperkaya. Mereka tidak rugi yang punya potensi itu. Lalu mau belajar. Begitu, berarti kurang lebih itu. Nah, terus ada nggak sih pesan dan pesan untuk kaum muda di paroki katedral ini? Menurut saya kaum muda itu kan menjadi cermin masa depan gereja. Yang akan datang adalah lihat kaum muda sekarang, katakanlah gitu ya. Maka kaum muda katedral ini menjadi tadi yang saya katakan, dari segi kuantitas banyak, dari segi kualitas juga banyak sekali yang punya potensi. Maka pertama, saya mengajak orang muda, ya omker ya, itu bagaimana mengembangkan talenta, bakat yang dimilikinya. Lalu yang kedua, bagaimana bakat yang dimiliki yang kemudian dikembangkan ini sebagai sarana mereka terlibat dalam hidup menggereja, pelayanan dan pewartaan. Itu harapan. Sehingga kaum muda omker itu ya tidak jauh dari kegiatan hidup menggereja. Kalau kita tidak menyiapkan mereka, memberi kesempatan pada mereka, lalu kapan lagi untuk mempersiapkan mereka ya, menjalani nanti menerima tongkat estafet perjalanan masa depan gereja khususnya katedral ini. Itu berarti. Jadi terima kasih Romo atas waktunya untuk kita membahas bersama sedikit tentang sikat, tapi setidaknya ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita dan juga mungkin bagi penonton dan juga kaum muda kita. Terima kasih Romo. Oke, brother, sama-sama, semoga bermanfaat ya. Dan semoga banyak kaum muda terpanggil untuk mau belajar bersama ya, baik mengembangkan talenta maupun belajar melayani. Terima kasih. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, demikian pembicaraan saya dengan Romo Heri berkaitan dengan latar belakang munculnya sikat dan juga apa yang hendak diajarkan kepada kaum muda di paroki katedral ini. Semoga apa yang menjadi impian dan harapan dan pelayanan di paroki ini sungguh dapat terwujud, terutama untuk kaum muda agar dapat mengembangkan talentanya sehingga dapat berguna bagi pelayanan dalam kehidupan menggereja. Maka saya tidak lupa menyampaikan kembali bagi kaum muda di paroki katedral ini, mari gabung bersama tim sikat. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan saling menguatkan iman satu dengan yang lain. Terima kasih, berkah dalam. Thank you.